Masyarakat Dairi adalah masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan agama. Islam menjadi agama minoritas di kabupaten ini. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat masyarakat Muslim Dairi untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan dengan ciri khas Islam sebagai salah satu bentuk pembinaan, pengajaran, sekaligus syiar Islam di Dairi. Sehingga pada tahun 1987 dibentuklah Pondok Pesantren Dairi yang berciri khas pengajaran kombinasi modern dan salafi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Dairi ini berdiri sejak tahun 1987. Pondok Pesantren Dairi ini berawal dari rapat dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Dairi, yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Haji Sarif Siregar. Mereka sepakat untuk membangun Pondok Pesantren Dairi ini. Pak Sarif Siregar ini dibantu beberapa tokoh agama yang ada di Kabupaten Dairi. Di antaranya ada Pak Bukhari Muslim Nasution, ada Pak Muhsin Halim Pasaribu, ada Pak Muhsin Gajah, ada Pak Amzah Angkat, dan banyak lagi yang lain sebenarnya. Mereka inilah sepakat untuk membangun Pondok Pesantren Dairi ini. Dan dana untuk pembangunan ini pun mereka yang memberikan bantuan, sehingga terbangunlah ada 3 ruang Pondok Pesantren Dairi ini. 2 ruang dijadikan menjadi kelas dan 1 ruang dijadikan menjadi asrama. Dan yang 1 ruang ini untuk asrama ini pun dibagi pada saat itu karena ada santri kita, santri yang pertama sekali dulu awalnya itu dibagi 2 karena ada putra dan putri. Karena ketidakcukupan dana, maka yang 1 ruang itu dijadikanlah menjadi asrama dan dibagi 2. Pesantren ini kian berkembang pesat sejak tahun 2002 dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana, juga program pendidikan baik formal maupun non-formal. Usaha tak kenal lelah ini perlahan menunjukkan hasil dengan meningkatnya jumlah santri yang juga dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga pendidik dan fasilitas pendukung lainnya, walaupun masih sangat sederhana. Ruangan asrama berukuran 4x6 meter ini misalnya, fisik bangunan hanya dibuat dengan sederhana dan memuat hingga 24 orang santri. Ada sekitar 52 asrama serupa yang menampung total hingga 780-an santri yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Dairi dan beberapa kabupaten tetangga. Karena keterbatasan ini juga, pesantren harus menolak ratusan calon santri yang ingin mondok di pesantren ini. Banyak perkembangan, khususnya jumlah santri. Begitu juga karena sudah bertambahnya jumlah santri, maka tentu bertambah jugalah sarana dan prasarana kita untuk persiapan bagi santri-santriwati kita itu. Sampai pada saat ini jumlah asrama kita yang sudah kita bangun, artinya asrama yang sangat-sangat sederhana, sebanyak 52 asrama putra dan putri, ditambah lagi dengan kelas untuk belajar sebanyak 26. Karena memang di Pondok Pesantren Dairi ini ada 3 tingkatan pendidikan. Ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Dari 3 tingkatan pendidikan ini, jumlah seluruhnya santri kita ada sekitar 700-an orang yang diajar oleh sekitar 75 orang lah para ustaz dan ustazah, baik yang tinggal di pondok ini sekaligus menjadi pengasuh, dan ada juga beberapa orang memang para ustaz dan ustazah kita yang tinggal di luar hanya mengajar saja, dia datang ke Pondok Pesantren Dairi.
Dari yang saya sebutkan tadi, pembangunan pondok pesantren Deri ini, itu umumnya bantuan dari kutipan orang tua santri dan santriwati. Jadi setiap tahun pondok pesantren Deri ini mengutip pembangunan dari orang tua santri dan santriwati kita. Sehingga yang saya katakan tadi, membangun asrama yang sangat-sangat sederhana itu hasil dari bantuan orang tua santri dan santriwati kita yang 700-an orang tadi. Walaupun memang kita tidak menafikan, ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Misalnya ada bantuan dari pemerintah daerah, dari Pemkab melalui Dinas Pendidikan. Ada juga bantuan dari Dinas Kesehatan pusat yang pada saat itu adalah kunjungan Bapak Presiden kita Pak SBY. Sehingga kita alhamdulillah dapat juga satu, itu bangunan untuk poskestren, ya, khusus mengenai kesehatan. Ada juga bantuan dari Kementerian Agama, ini yang banyak memang. Ada bantuan dari Kementerian Agama, ada kelas, ada juga asrama, bahkan ada juga bantuan operasional sekolah. Mayoritas santri yang mondok di pesantren ini berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena memang pengelola pesantren mematok biaya yang sangat terjangkau untuk setiap santri yang mondok di pondok pesantren Dairi. Namun kondisi ini tidak mengurangi kualitas pendidikan yang coba diajarkan pengasuh kepada para santri. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi pondok pesantren Dairi, karena tidak adanya sarana prasarana inilah jadi masalah. Karena tidak ada sarana prasarana ini, tidak cukup asrama, tidak cukup kelas. Karena kalau kita terima satu kelas santri misalnya, itu akan menambah 2 asrama karena ada putra ada putri, dan menambah kamar mandi lagi, ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga setiap tahun kita batasilah penerimaan santri dan santriwati karena ketidakcukupan sarana prasarana di pondok pesantren Deri ini. Saat ini, pondok pesantren Dairi terus berfokus pada penanaman nilai keagamaan kepada para santri. Di samping itu, pesantren juga telah melaksanakan langkah-langkah dalam menyiapkan para santri untuk tidak hanya siap dalam ilmu agama, juga siap dan mandiri dalam menghadapi kehidupan nantinya di luar pesantren. Dalam hal ini, pesantren telah melaksanakan beberapa kegiatan penunjang untuk mengembangkan jiwa entrepreneur dan ekonomi kreatif seperti pembentukan lahan pertanian hidroponik yang dikelola santri dan telah mampu menyuplai kebutuhan konsumsi santri. Toko serba ada yang menyediakan seluruh kebutuhan santri, pelatihan menjahit bagi para santriwati, lahan pertanian yang ditanami kopi dan jeruk. Nantinya tanaman kopi akan dibuatkan tempat pengolahan yang hasilnya akan digunakan untuk konsumsi pesantren dan bersaing di pasar kopi olahan di luar pesantren. Pondok pesantren Dairi telah berhasil meraih prestasi di berbagai bidang, terutama bidang keagamaan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebagai prestasi terbesarnya, pesantren ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan Islam dan syiar Islam yang madani melalui alumni-alumninya yang menyebar di berbagai tempat di Kabupaten Dairi. Kita berharap dari doa-doa kita semua, para dermawan, para tokoh-tokoh kita, dan para pemimpin-pemimpin kita, karena memang pondok pesantren Dairi ini butuh bantuan bagaimana supaya ke depan pondok pesantren Dairi ini bisa menjadi lembaga pendidikan yang bisa menambah kualitas pendidikan khususnya kita di Kabupaten Deri. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan dan mendengarkan apa doa kita dari Pondok Pesantren Deri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.